Halo semuanya, selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan peran guru dalam administrasi pendidikan. Perkenalkan, nama saya Mediono, kelas B semester 5. Langsung saja kita memasuki bab 1 pendahuluan. Memasuk lagi bagian A, latar belakang dalam administrasi pendidikan. Dalam mengelola administrasi di dunia pendidikan dibutuhkan kematangan dalam mengatur pola administrasi dan sesuai dengan pola yang lebih baik serta sesuai dengan aturan yang berlaku. Administrasi mengandung beberapa pokok pengertian, yaitu administrasi sebagai proses kerjasama. Aktivitas kerjasama dilakukan 2 orang atau lebih, merupakan wadah kerjasama yang berupa lembaga atau organisasi dan mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sedangkan pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan SDM yang akan menopang gerak pembangunan. Pendidikan sebagai investasi yang akan menghasilkan manusia-manusia yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pembangunan suatu bangsa. Kita akan memasuki lagi bab 2, memasuki pembahasan, memasuki lagi bagian A. Pengertian administrasi dalam profesi guru. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu ad dan ministrare, yang menurut Gay pada tahun 1992 artinya melayani, membantu, menunjang pencapaian tujuan sehingga benar-benar tercapai. Pengertian administrasi secara lengkap menurut Gay adalah segenap rangkaian kegiatan penataatan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Dari definisi di atas, maka administrasi dapat diuraikan menjadi 5 pokok, yaitu 1. Administrasi merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan manusia. 2. Rangkaian kegiatan itu merupakan suatu proses yang bersifat dinamis. 3. Proses ini dilakukan bersama kelompok manusia yang bergabung dalam satu organisasi. 4. Proses itu dilakukan dalam rangka tercapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 5. Proses pengelolaan itu dilakukan agar tujuan dicapai secara efektif dan efisien. Lalu pengertian tentang administrasi pendidikan akan lebih mudah dipahami kalau kita mencoba melukiskan administrasi pendidikan sebagai sudut pandang dan mencoba memahaminya dari sudut pandang itu. Menurut Subjipto dan Raplis, pada tahun 1994, administrasi pendidikan dapat dilihat dari berbagai aspek. Bagian A, bila dilihat dari aspek kerjasama, maka administrasi dapat diartikan kerjasama di antara orang-orang atau personil sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan efektif dan efisien. Pelaksanaan kegiatan pokok pendidikan tidaklah mungkin dilakukan seorang diri oleh guru, tetapi perlu ada penataan oleh personil sekolah lainnya. Bagian B, administrasi pendidikan adalah proses pencapaian tujuan pendidikan yang dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, dan evaluasi dalam pencapaian tujuan pendidikan. B, kita akan memasuki B, ruang lingkup administrasi pendidikan. Bidang-bidang yang tercakup dalam administrasi pendidikan adalah sangat banyak dan luas, tetapi yang sangat penting dan perlu diketahui oleh para kepala sekolah dan guru-guru pada umumnya adalah sebagai berikut. A. Bidang usaha, bidang tata usaha sekolah. B. Bidang personalia murid yang meliputi. C. Bidang personalia guru. D. Bidang pengawasan dalam kurung supervisi. E. Bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Secara umum ruang lingkup administrasi pendidikan ialah A1. Administrasi kurikulum. 2. Administrasi ketenangan pendidikan dalam kurung pegawaian. 3. Administrasi kesiswaan. 4. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan.
5. Administrasi keuangan pembiayaan pendidikan. 6. Administrasi perkantoran. 7. Administrasi unit-unit penunjang pendidikan. 8. Administrasi layanan khusus pendidikan. 9. Administrasi tata lingkungan dan keamanan sekolah. 10. Administrasi hubungan dengan masyarakat. Bagian C. Fungsi administrasi pendidikan. Fungsi administrasi dilihat dari konsep dan teori administrasi. Maka tepat ditegaskan bahwa proses pengelolaan itu pada prinsipnya dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, dan penilaian atau evaluasi terhadap semua program kerjasama yang memerlukan pengaturan yang baik oleh para profesional untuk mengeliminasi evaluasi dan memaksimalkan tingkat tercapainya efektifan potensi sumber daya yang sedia. Berikut ini diuraikan fungsi-fungsi administrasi yang juga dapat diimplementasikan dalam kegiatan pendidikan. Bagian A. Perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan awal yang dilakukan dalam kegiatan administrasi dan sekaligus sebagai persiapan sebelum sesuatu usaha dilakukan. Rencana merupakan prasyarat dalam melakukan usaha apapun. Bagian B. Pengorganisasian. Pengorganisasian menurut Siagian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta atau organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka tercapaian tujuan telah ditentukan. C. Pengarahan. Pengarahan menurut Nur Hadi pada 1993 adalah usaha memberikan bimbingan dan pengarahan yang diberikan sebelum suatu kegiatan pelaksanaan dilakukan untuk memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi melalui orang-orang yang terlibat baik struktural maupun fungsional, agar setiap kegiatan yang dilakukan nantinya tidak terlepas dari usaha tercapainya tujuan pendidikan. Koordinasi merupakan kegiatan mengatur dan mengintegrasikan kegiatan para bawahan, metode, bantuan, ide, saran-saran dalam suatu kegiatan yang lebih besar secara harmonis, saling menunjang sehingga kegiatan berlangsung lebih efektif dan terarah pada tercapaian tujuan. Bagian E. Pengawasan. Pengawasan menurut Siagian pada 1968 adalah proses pengalaman dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Bagian D. Tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi atau efektivitas dalam penyelenggaraan operasional pendidikan dalam tercapainya tujuan pendidikan. Tujuan administrasi di sekolah dapat dibedakan atas tujuan jangka pendek dan jangka menengah dan jangka panjang. Bagian A. Jangka pendek. Tujuannya adalah agar tersusun dan terlaksana suatu sistem pengelolaan instrumen dari proses pendidikan guna tercapai pelaksanaan pendidikan di sekolah secara efektif dan efisien dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Bagian B. Tujuan jangka menengah. Tujuannya adalah menunjang tercapainya tujuan institusional masing-masing jenis dan jenjang pendidikan seperti yang digariskan oleh kurikulum. Bagian C. Tujuan jangka panjang. Untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional seperti digariskan UU Siknasdes nomor 2 pada tahun 1989. Bagian E. Peranan guru dalam administrasi pendidikan. Telah disebutkan bahwa tugas utama guru yaitu mengelola belajar mengajar dalam suatu lingkungan tertentu, yaitu sekolah. Sekolah merupakan subsistem pendidikan nasional di samping sekolah. Sistem pendidikan nasional itu juga mempunyai komponen-komponen lainnya
Guru harus memahami apa yang terjadi di lingkungan kerjanya. Dalam hubungannya dengan pengadministrasian, seorang guru dapat berperan sebagai berikut: A. Mengambil inisiatif, pengarah, dan penilaian kegiatan-kegiatan pendidikan. Hal ini berarti guru turut serta sedemikian kegiatan-kegiatan pendidikan yang direncanakan serta nilainya. Bagian B. Wakil masyarakat, yang berarti dalam lingkungan sekolah guru menjadi anggota suatu masyarakat. Guru harus mencerminkan suasana dan kemauan masyarakat dalam arti yang baik. Bagian C. Orang-orang ahli dalam mata pelajaran, guru bertanggung jawab untuk mewariskan kebudayaan kepada generasi muda yang berupa pengetahuan. D. Penegak disiplin, guru harus menjaga agar terciptanya suatu disiplin. E. Pelaksana administrasi pendidikan, di samping menjadi pengajar, guru pun bertanggung jawab atas kelancaran jalannya pendidikan dan ia harus melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi. Bagian F. Pemimpin generasi muda, masa generasi muda terletak di tangan guru. Guru peranan sebagai pemimpin, mereka adalah mempersiapkan diri untuk anggota-anggota masyarakat yang dewasa. Penerjemah kepada masyarakat, artinya guru berperan untuk menyampaikan segala perkembangan kemajuan dunia sekitar kepada masyarakat, khususnya masalah-masalah pendidikan. Kita memasuki bab 3, yaitu penutup. Kesimpulan, administrasi adalah suatu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, laporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembimbing dengan menggunakan fasilitas yang tersedia, baik personil, material maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Saran: administrasi pendidikan sangat diperlukan dalam kegiatan pendidikan guna mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan tidak hanya itu, dapat juga menginvestasi kelengkapan media-media atau sarana belajar. Apabila suatu sekolah tidak menggunakan administrasi pendidikan, maka sekolah itu tidak akan berhasil dan berjalan dengan lancar. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.